Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah tangga masing-masing. Kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah Natal tahun 2020 saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada Natal Kristus saat ini kembali firman Tuhan akan diberitakan. Bimbing kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yang menyatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah silsilah Yesus dan pemenuhan janji Allah. Dengan ayat nas pada ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ketika kita menyimak bersama silsilah Yesus Kristus,
kita bisa menyatakan luar biasa. Karena silsilah atau yang biasa disebut dengan alur keluarga atau asal-usul sebuah keluarga pada zaman itu merupakan sangat penting, di mana mereka masih sangat menjaga kemurnian silsilah keluarga. Dan barangkali zaman saat ini hal itu tidak banyak orang yang merasa penting olehnya. Dan kalau kita melihat silsilah Yesus Kristus ini terdiri dari 42 generasi. Ayat 17 mengatakan seluruhnya ada dibagi 3. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, yaitu menceritakan sejarah mula-mula sampai kepada Daud yang adalah tokoh yang mempersatukan Israel menjadi satu bangsa dan membuat kerajaan Yahudi menjadi salah satu penguasa yang besar saat itu. Kemudian tahap yang kedua adalah 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Tahap yang kedua ini melanjutkan sejarah pada tahap yang pertama sampai kepada pembuangan Babel, di mana di sana terjadi malapetaka atau tragedi serta semakin surutnya kerajaan Israel. Dan tahap yang ketiga dikatakan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Tahap yang ketiga melanjutkan tahap yang kedua sampai kepada Kristus, yang mengartikan bahwa kehadiran Kristus membebaskan segala malapetaka yang terjadi, bahkan memenuhi apa yang menjadi pengharapan umat pada saat itu, menolong mereka dari malapetaka yang terjadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Injil Matius ini, dari daftar atau silsilah Yesus Kristus hendak menyatakan kembalinya kuasa raja, yaitu untuk menghapus tragedi atau malapetaka yang terjadi, sebagaimana yang menjadi pengharapan umat atau penggenapan nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Dikatakan Yesus anak Daud, anak Abraham. Artinya Yesus adalah jawaban dari orang-orang Yahudi atau siapapun bahwa akan datang saatnya seorang dari keturunan Daud yang akan memimpin mereka ke dalam kemuliaan. Namun di sisi lain kita juga melihat dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-15 bagaimana di dalam silsilah Yesus Kristus ini juga terselip 4 wanita, ya, yang dikatakan di sana, yaitu yang pertama Tamar, yang adalah seorang wanita pemikat atau pelacur, dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 38. Kemudian Rahab yang adalah pelacur di Yeriko, dapat kita lihat dalam Yosua pasal 2 ayat pertama hingga 7. Dan yang ketiga adalah Rut, dia bukan seorang Yahudi tetapi wanita Moab yang adalah orang asing yang tidak diterima oleh orang Yahudi, dalam Rut pasal 1 ayat yang keempat. Kemudian Batseba yang adalah ibu Salomo, wanita yang memikat hati Daud sehingga Daud terikat pada pelacuran dengan dia, dengan dia. 2 Samuel pasalnya yang ke-11 dan 12. Injil Matius ini mau menunjukkan bahwa ada halangan, ada rintangan di dalam menyampaikan Injil, tetapi hal itu ditiadakan. Bagaimana melalui silsilah Yesus
mau menyatakan bahwa segala hal yang menghambat akan pemberitaan Injil atau kabar baik itu ditiadakan. Oleh karena itu, dari hal yang pertama ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus mau mengatakan kepada kita tentang berita Natal, berita sukacita, kabar baik, bahwa dari ketiga pembagian generasi yang disampaikan di awal tadi mau mencerminkan adalah gambaran kehidupan bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang juga menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, tetapi kemudian manusia karena kehendak bebasnya maka lebih melakukan apa yang menjadi keinginannya dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, maka manusia dipulihkan, manusia dibebaskan dan dikembalikan ke dalam citra Allah yang mulia. Oleh karena itu hal yang pertama yang mau disampaikan kepada kita pada hari Natal Kristus ini adalah bahwa apa yang digenapi melalui nubuatan para nabi pada saat itu, hal itu juga yang tergenapi di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Raja Damai telah lahir. Itu berarti janji Allah akan digenapi sebagaimana yang dinyatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi apa yang menjadi janji Allah untuk membebaskan perkara, untuk membebaskan malapetaka atau tragedi yang terjadi, Dia akan menggenapi melalui kehadiran Yesus Kristus, bahwa Dia yang akan melakukan dan menyelesaikan segala perkara. Dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9, di sana dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Gog yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Oleh karena itu apapun yang menjadi persoalan kita yang merintangi kita untuk melanjutkan kehidupan atau menyampaikan kabar baik, firman mau mengatakan kepada kita bahwa janji Allah telah digenapi melalui Yesus Kristus. Kalau apa yang dialami oleh Israel pada saat itu juga boleh dimampukan atau dibebaskan, ya, digenapi oleh Allah di dalam Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita. Sehingga mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari untuk kita boleh menyerahkan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi gumul juang iman kita, segala rasa duka cita kita, bahkan pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan bukan kepada apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau melalui silsilah Yesus Kristus ini juga ditampilkan sosok wanita-wanita yang mendapat stigma yang tidak baik, tetapi kemudian Tuhan dapat memakai kehidupan para perempuan itu, ya, melalui Rahab dan Rut, mereka mendapat tempat yang baik di dalam silsilah dan asal-usul Yesus Kristus.
Artinya bahwa ada kebenaran yang besar dan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi ataupun orang-orang non-Yahudi. Itu berarti bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, sekalipun dia orang berdosa, untuk dapat mencapai atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menyelenggarakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa Aku datang bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Demikian juga tentunya Yesus ingin memakai kehidupan saya dan jemaat sekalian. Tidak persoalan dari silsilah keluarga apa atau bagaimana silsilah keluarga kita. Tetapi bagi Dia yang telah lahir dan mendamaikan kita, bahkan menyelesaikan perkara kita dengan menjadi pendamai, maka Dia juga mau memakai kita untuk menyatakan maksudnya, untuk menyelenggarakan apapun yang menjadi kehendaknya. Melalui pekerjaan, melalui rumah tangga, melalui pelayanan, melalui pendidikan, melalui sakit penyakit, hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sehingga dituntut ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Kristus. Oleh karena itu, apa yang sudah kita terima, komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan, mari kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, kalau Tuhan merombak secara total hidup dan kehidupan kita, jangan kembali lagi dalam kebiasaan yang lama. Raja Damai sudah memulihkan kehidupan kita. Itu berarti jangan keraskan hati kita. Mari lakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan yang punya pekerjaan itu. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah Roh Kudus memampukan kita di hari Natal Kristus ini untuk kita sungguh-sungguh dapat memaknainya. Tantangan, rintangan sebesar apapun tidak dapat menghalangi kasih Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Sehingga kalau Raja Damai itu sudah mendamaikan kita, maka kita juga dipakai untuk menjadi pembawa damai dalam seluruh hidup dan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Mari muliakan Tuhan dalam hidup saudara, sekarang dan sampai Tuhan datang kembali. Pegang janji Tuhan, dan hayatilah seluruh hidup ini di dalam kemurahan Tuhan, untuk kita juga bisa pakai menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat merayakan Natal Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami dimampukan untuk mendengarkan berita firman Tuhan di hari kelahiran Kristus ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara hidup dan iman kami. Pandemi COVID-19, tantangan pergumulan sakit penyakit apapun Tuhan, kami berserah kepadamu. Tuhan tolong supaya kami dapat kuat dan menghadapi semuanya. Kami percaya Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi. Dan Tuhan
Kami bersyukur Engkau memakai siapapun untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk boleh melanjutkan hidup yang bermakna bagi Tuhan dan sesama kami. Bapa, kelahiran Kristus membaharui akan hidup dan iman kami. Diberkati semua pengharapan umat Tuhan, diberkati semua kehidupan rumah tangga. Pulihkanlah ya Tuhan. Diberkati persekutuan GPB Jemaat Sumber Kasih Kendari. Diberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dan Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka yang berduka, bersama dengan mereka yang mengharapkan kesembuhan, bersama dengan mereka yang berseru pinta kepada Tuhan, dan dalam banyak permohonan lainnya, supaya mereka menjadi kuat. Dalam kekuatan itu mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, dan pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera teratasi, dan kami boleh hidup kembali dengan baik di dalam tatanan yang baru. Ini doa kami Tuhan, syukur permohonan kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.